كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajlis ilmu. Dan momentum pada pagi hari ini tentu sebagaimana yang tadi disampaikan oleh saudara kita dan panitia, bahwa kemudian di pagi hari ini kita inginkan untuk sama-sama belajar untuk mengetahui manasikul hajj. Tentu sebelum kemudian kita mengetahui tentang manasikul hajj atau skema-skema yang kemudian ada dalam ibadah haji, tentu terlebih dahulu sebagaimana yang kita tahu, kita harus tahu terlebih dahulu apa landasan dan dasar disyariatkannya haji kepada kita kaum muslimin. Namun karena waktu yang kemudian kita miliki pada pagi hari ini paling mentok paling 1,5 jam, saya kira kita harus betul-betul memanage waktu dengan baik. Karena kalau untuk kemudian menyampaikan tentang definisi serta kemudian adillah minal Quran wa sunnah ala wujubil hajj man istata'a ilaihi sabila, maka bisa kita katakan 1,5 jam itu tidak cukup. Maka yang kemudian saya ingin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mengambil tidak semua dalil-dalil yang kemudian ada dalam Al-Quran maupun Sunnah saya sampaikan semua di pagi hari ini, tidak, tetapi sedikit beberapa dalil-dalil yang dasar yang kemudian memang diterangkan di dalam Al-Quran, yang paling nampak bahwa dalil ini adalah wajibnya seorang mukmin untuk menegakkan haji, melaksanakan haji di Baitillahil Haram, dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang mungkin tidak saya ambil semuanya. Nanti insya Allah saya akan lanjutkan kepada skema yang kemudian dasar untuk seorang yang ingin melaksanakan haji itu paling tidak punya gambaran secara umum terlebih dahulu. Adapun kemudian nanti detail daripada dalil-dalil yang nantinya akan dijelaskan, tentu kita masih memiliki waktu yang cukup banyak ya, karena memang direncanakan setiap pekan akan ada begitu, sehingga masih ada banyak waktu dan para ustadz-ustadz yang lain bisa menjelaskan dalil-dalil lebih rinci. Namun biasa saya kemudian menyampaikan di awal adalah skema terlebih dahulu agar kita punya gambaran secara umum bahwa tanggal sekian kita di mana, kemudian nanti melakukan apa saja, berapa waktunya dan seterusnya. Ini yang kemudian harus diketahui terlebih dahulu oleh setiap orang yang mau pergi haji. Jangan sampai manasik itu dipretel-preteli ya. Pekan ini kita hanya belajar tentang ihram saja misalkan ya, kemudian tentang mikot saja misalkan, sehingga dia tidak punya gambaran. Lah setelah mikot kemudian kita berada di sana dan kita dalam keadaan ihram, terus untuk apa lagi? Bingung, ngenteni meneh, penasaran, bingung lagi. Nah ini yang kita tidak inginkan. Oleh karena itu ini juga saya berusaha untuk tidak seperti kebiasaan kita ngisi pengajian, tapi lebih kemudian nanti ada interaktif, lebih kepada kemudian nanti teman-teman bisa juga bertanya. Namun saya kasih tahu terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan dua aspek tadi. Yang pertama adalah dalil dilandasi atau yang melandaskan kita wajib berhaji, dan juga yang kedua adalah skema haji itu sendiri selama kurang lebih 6 hari. Inti dari haji itu 6 hari. Nanti seperti apa skemanya? Nah ini nanti perlu kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bahwa yang nanti akan saya jelaskan itu secara umum terlebih dahulu, secara global, agar kita punya gambaran terlebih dahulu. Baru nanti hukum-hukum yang kemudian hubungannya dengan masing-masing dari rentetan skema haji yang kita lakukan, nanti kita pelan-pelan, karena itu nanti pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan manakala kita sudah tahu skema secara umum. Paham di sini Bapak Ibu? Sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu jangan tanya tentang detailnya dulu. Paling tidak tahu gambarannya terlebih dahulu untuk memudahkan kita memahami manasik secara singkat dan padat tapi jelas bagi kita. Banyak orang kemudian belajar manasik ublak-ublek 3 pekan hanya di masalah dalilnya saja.
Ya, padahal ada sebagian di antara kita para orang tua itu tidak membutuhkan banyak keterangan dalil. Nyatanya dia dari dulu wis memang nabung haji. Ya tahu? Ada sebagian kita itu memang dari dulu ngerti nih arane haji wajib. Makanya dia mengumpulkan uang dan hartanya untuk pergi haji. Yang saya kira ini adalah hal yang penting untuk saya terlebih dahulu sampaikan agar bapak-bapak nanti tahu bagaimana sebenarnya yang kemudian ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Baik, ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama, kita tahu bahwasanya syariat haji adalah merupakan syariat yang agung di dalam Islam. Ya, bahkan ini adalah merupakan syiar terbesar dari seorang mukmin dan muslim, karena di dalamnya tergabung banyak sekali ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, seperti tawaf, seperti kemudian sa'i, ya, kemudian ikrar talbiyah, mengucapkan kalimat tauhid, yang kita tahu bahwasanya tauhid itu adalah apa? Tertingginya keimanan pada diri seseorang, sebagaimana yang kemudian Jabir bin Abdullah menyebutkan dalam hadis yang panjang, yang ini seringkali disampaikan oleh para ulama kita di awal pembahasan soal haji dan umrah. Jabir bin Abdullah mengatakan, ahallan Nabi sallallahu alaihi wasallam bit tauhid. Jabir bin Abdullah mengatakan bahwasanya Nabi SAW memulai hajinya dengan tauhid. Maksudnya apa? Dengan talbiyah. Maka tadi saya katakan, ibadah haji ini terkumpul di dalamnya ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang mukmin dengan aneka ragam ibadah. Ya, kalau kita berbicara sholat, maka di dalam haji itu ada sholatnya. Di dalam manasikul haj ada sholatnya. Kalau kita berbicara tentang tauhid, maka haji itu sendiri seluruh dari awal sampai akhir isinya tauhid. Kalau kita berbicara terkait tentang sa'i, tawaf, yang itu adalah ibadah-ibadah yang bahkan sebelum umat Nabi Muhammad pun melaksanakan, seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, itu pun kemudian kita laksanakan pada saat kita melakukan haji maupun umrah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terlebih dahulu kita akan menyebutkan bahwasanya hukum haji berdasarkan perspektif Islam. Ya. Disebutkan oleh para ulama, al-hajju ruknun min arkanil Islam. Haji ini adalah rukun di antara rukun-rukun Islam. Wa fardun min furudhihi, dan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran bahwa manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji di Baitillahil Haram. Man istata'a ilaihi sabila, tentu yang mampu menempuh perjalanan ke sana, yang mampu menunaikannya. Artinya adalah di sini sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun menyebutkan di antara rukun-rukun yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata ada satu rukun yang Rasulullah SAW sendiri berikan ta'liq, diberikan catatan tersendiri, yaitu apa? Man istata'a ilaihi sabila. Namun ini yang terkadang salah digunakan atau dipergunakan atau dipahami yang keliru oleh sebagian kaum muslimin. Dikirane, walah aku ora duwe tabungan, ora duwe simpenan, berarti kan tidak wajib haji. Karena wajib haji itu yang apa, Pak? Yang mampu. Aku ora mampu. Dia tidak tahu bahwasanya kita memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketidakmampuan untuk membayar haji. Tapi kita terkadang tidak sadar bahwa kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk berdoa untuk kita dimampukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Ini banyak yang kemudian kita kecolongan di sini. Sebagian di antara kita tidak pernah berdoa haji, tidak pernah kemudian nabung haji, ya.
Itu disebabkan tidak lain karena apa? Dia berpikiran bahwasanya haji itu sekedar kemampuan yang dimaksud adalah finansial. Padahal para ulama kita menyebutkan kemampuan kita itu mencakup banyak hal. Ini tentu bukan kemudian makna daripada man istata'a ilaihi sabila itu maknanya banyak, bukan. Maksudnya adalah kita tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk berdoa, untuk meminta kepada Allah, untuk menabung. Ya, ini yang kemudian banyak di antara kaum muslimin dilupakan. Jadi sebenarnya bukan tidak mampu, tetapi tidak mau. Ini yang harus dipahami. Jadi bapak-bapak ketika kemudian hari ini ya mengatakan bahwa saya tidak mampu atau waktu ini tidak cukup, yos kadung tua urung daftar misalnya, ini adalah satu di antara bentuk ketidakpercayaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau lihat bagaimana skema pendaftaran di negeri kita yang kemudian cukup panjang, sehingga dia ukur umurnya itu, wah kata Nabi kan dulu, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu kan antara 60 sampai 70. Wa aqallu man tajawazu dzalika, dan sedikit sekali yang lebih dari itu, sedangkan umurku saiki wis 5 Ustaz. Wis widak lah nek daftar nang Semarang nunggu 30 tahun lagi. Ya apa iki? Gimana ini? Wah, serak mungkin. Nah, ini adalah satu hal yang ingin saya ingatkan. Padahal ini bukan urusan manasik haji ini ya. Tapi ini saya ingin ingatkan teman-teman semua. Banyak di antara kita yang berpikir soal haji itu adalah 1 tambah 1 adalah 2. 2 tambah 2 adalah 4. Itu yang kemudian keliru. Bahwa haji itu adalah panggilan dari Allah. Maka ketika seorang mukmin tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan dan wilayah serta waktu yang cukup untuk berdoa, meminta kepada Allah untuk dipanggil, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dipanggil. Karena panggilan haji bukan hanya sekedar data-data bagaimana kemudian ada di Kemenak kita, oh panjenengan urutan nanti tahun 2050 baru berangkat. Jangan dipikir itu. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang tidak daftar, tapi tahun berikutnya ketika dia berdoa meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak tukang becak yang terjadi. Tukang becak ini kejadian nyata di Makassar. Saya diceritani sama dosen. Ketika kemudian ada seorang tukang becak, subhanallah, dia itu selalu minta sama langganan yang dijemputnya, bapak dosen, ya mohon maaf, ibu dosen yang ngajar di mana? Universitas Hasanuddin di Makassar, itu selalu minta izin, Bu, tolong nanti kalau pulangnya duhur tunggu saya dulu, soalnya saya biasa sholat di masjid yang sana, jadi nanti jaraknya agak jauh, mungkin ibu nunggu saya 15 menitan. Selesai sholat saya langsung pasti akan jemput ibu. Terbiasa seperti itu, sehingga ibu ini kagum dengan kebiasaan bapak ini, karena selalu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ibu ini spontan bertanya, Pak, bapak itu kalau doa itu mintanya apa sih? Saya, Bu, doa cuma satu, minta hidupku barokah, minta anak-anakku semuanya menjadi orang soleh, dan saya pengen sekali haji. Lah apa bisa Pak mengumpulkan uang dari usaha atau kerja becak ini untuk haji? Memang saya tahu, Bu, nggak cukup, tapi kata Ustadz pernah saya dengar, minta saja sama Allah. Wah, ibu ini akhirnya kilingan terus, kalau bahasanya orang Semarang, kilingan terus. Akhirnya terus kebiasaan itu terjadi terus, jemput dosen itu antarkan ke rumah, jemput dosen itu antarkan ke rumah, sampai-sampai kemudian ibu ini, dosen ini sudah haji, tapi qadarullah masya'afa'al. Begitu kemudian dosen-dosen itu entah bagaimana ceritanya dapat hadiah dari kampus haji. Haji ini haji apa? Haji plus. Dosen ini langsung kilingan siapa? Kilingan tukang becak tadi. Ya Allah, itu tukang becak tuh. Dan itu tidak dapat karena wong sugih. Wis ra mikir liyane, wis dia pengen menjadi bagian dari ijabah doanya Allah Subhanahu wa taala. Dari seorang yang tukang becak yang selalu melaksanakan sholat wajib, untuk apa? Untuk meminta haji. Akhirnya dia tanya, Pak, mau nggak haji? Siapa pun yang nggak mau, saya bertahun-tahun doa cuma haji. Bismillah, mudah-mudahan suatu ketika, Pak, saya dapat hadiah. Bapak nanti ke rumah. Ke rumah lah itu tukang becak, ya, sama keluarganya, ternyata digaji haji plus jamaah. Berangkat. Kalau kemudian ada mukmin yang pekerjaannya tukang becak, mau berdoa kepada Allah untuk kemudian dia dipanggil oleh Allah melaksanakan haji, kenapa kita tidak?
Kenapa kita tidak? Kenapa kita terlalu suudzon? Kenapa kita terlalu pesimis dalam kemudian kita melaksanakan haji? Padahal kita masih diberikan kesehatan, padahal kita masih diberikan peluang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selingan sedikit tentang apa? Manasikul haji. Bukan pembahasan manasik memang, Pak. Tapi sedikit saya sampaikan untuk motivasi kita semua. Ojo-ojo kita itu memang tidak pernah minta sama Allah. Ini masalah. Jangan-jangan kita ini memang tidak pernah minta sama Allah. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan. Nah, oleh karena itu, para ulama kita ketika menjelaskan ayat di dalam surah Ali Imran tentang wajibnya haji, maka bagi seorang mukmin yang mereka mengenal Allah dengan sebenar-benarnya mengenal, pasti mereka tidak pernah khawatir. Pasti mereka tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Allahu Ghani, Allah Maha Kaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini penting untuk menjadi catatan kita semuanya. Dan juga dari hadis yang diterangkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, atau anaknya Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah mendengar langsung dari Rasul kita SAW, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin, Islam itu ya didirikan, ya berdiri atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah dibangun atas syahadat, 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wa iqamis shalah, dan salat. Makanya salat di dalam Islam itu dinamakan sebagai apa? Imaduddin. As-salatu imaduddin, tiangnya agama. Karena ini merupakan rukun di antara rukun-rukun Islam. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji ke Baitillahil Haram. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Dan ini adalah hadis yang semuanya kita sudah hafal. Tetapi 2 dalil itu jelas menunjukkan kepada kita, menerangkan kepada kita bahwa ini adalah wajibnya seorang mukmin melaksanakan haji. Pernah Rasulullah Muhammad SAW diberitahukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW pernah berkhutbah di depan para sahabat. Khatabana Rasulullah SAW, Rasulullah pernah berkhutbah di depan kami dengan suara yang lantang. Faqal, kemudian Rasulullah SAW berkata, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad faradallahu alaikumul hajja, telah diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan haji. Fahujju, maka hajilah kalian. Jadi ini kalimat yang jelas menunjukkan al-amr, perintah dari Nabi kita SAW, sehingga di dalam pembahasan fikih, usul fikih itu disebutkan apa? Al-amru yaqtadi al-wujub. Ya, sigoh amr itu menunjukkan wajibnya perkara yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup dalil 2 saja, atau mungkin tadi 3 dari riwayat Abu Hurairah dan juga Abdullah bin Umar, dan 1 diantaranya adalah ayat di dalam Al-Quran surah Ali Imran, cukup bagi kita untuk mengetahui bahwa kita ini adalah mukmin yang diwajibkan untuk apa? Melaksanakan haji. Nah, sekarang tibalah saatnya kita akan masuk pada skema haji. Kita masuk kepada skema haji. Sekarang sudah tidak lagi ragu toh bahwa haji itu tidak merupakan adalah kewajiban bagi kita, tidak ragu ya Pak? Ini dulu harus kita yakini, karena kalau jenengan masih ragu, aku yakin Ustaz haji ini wajib, yo ini nggak usah dituliskan di sini, berarti nggak perlu belajar skemanya, terus jenengan bubuk manis di rumah. Tapi kalau kita tahu bahwa ini adalah kewajiban kita, sesuatu yang memang kita hari ini harus pelajari, sesuatu yang memang hari ini kita harus niatkan untuk kita laksanakan. Alhamdulillah saya sudah daftar Ustaz, saya sudah ikut haji reguler, dan untuk cadangan saya juga sudah daftar haji plus misalkan. Sama tahun depan juga rencana saya mau haji furoda, monggo. Ini berarti merupakan bagian dari apa? Upaya kita, ikhtiar kita untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban seorang mukmin. Maka tibalah saatnya sekarang kita mulai belajar tentang skema haji itu sendiri.
Sudah ada di antara panjenengan yang sudah pernah umroh 7 jari? Ya sudah pernah umroh ada apa? 1, 2, 3, Masya Allah. Ya sudah haji 7 jari? Masya Allah. 1. Yang lain, semoga antum semuanya nanti bisa melaksanakan haji. Amin. Yang sudah pernah pergi haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nggak bisa lagi ditarik, Mas. Nanti keselimpet. Perlu diketahui bahwa di dalam skema haji, untuk memudahkan kita memahami, Bapak-bapak bisa dicatat nanti. Ini spidolnya mana? Ada ini. Bismillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah memahamkan kepada kita atau memahami tentang skema haji, maka saya sudah ringkaskan beberapa catatan kemarin atau beberapa hari yang lalu. Saya sudah ringkaskan untuk Bapak dan Ibu sekalian bisa lebih mudah memahami. Ya, kalau dijelaskan seperti ceramah, saya kira Bapak-bapak nanti ono sing ngato, ono sing waduh, ini caranya model ini dan seterusnya. Maka saya sekarang mulai dari sekarang saya sebutkan terlebih dahulu bahwa manasikul haji, haji itu memiliki 3 skema. Ingat baik-baik, haji itu memiliki 3 skema, atau kita katakan 3 tata cara. Paham di sini Bapak Ibu? Haji itu memiliki berapa? 3 tata cara. Yang pertama adalah, kata para ulama, gue habis. Jadi manasik, ya, manasikul haj itu ada berapa? Ada 3. Ya. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah yang disebut dengan skema at-tamattu. Skema apa? Mau tulisannya bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab ya, apa ya? Ini yang disebut dengan skema at-tamattu. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan qiran. Skema qiran. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan skema ifrad. Paham di sini? Namanya dulu dipahami, disebut bareng-bareng satu. At-tamattu, qiran, dan ifrad. Baik, sudah ya. Ada berapa Pak? Ada 3. Ibu lihat nggak ini? Oh lihat ya. Baik. Baik. Para ulama berbeda pendapat tentang mana manasik yang terbaik dari manasik-manasik yang diajarkan oleh Nabi. Kalau sekarang kita tidak sedang menyebutkan dalil-dalil tentang tata cara tamattu, tentang tata cara qiran ataupun ifrad, karena nanti butuh waktu yang panjang. Paham ya? Yang saya ingin langsung sebutkan adalah dari manasik yang ada, skema ataupun tata cara haji yang ada, yang disebutkan oleh Nabi itu intinya ada 3. Paham di sini? Namun para ulama menyebutkan di antara skema atau tata cara melaksanakan haji yang terbaik itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan qiran lebih baik, ya, ada yang mengatakan ifrad lebih baik, dan ada yang mengatakan tamattu lebih baik. Tetapi para ulama lebih merojihkan, lebih mengatakan bahwasanya at-tamattu itu adalah cara dan skema haji yang terbaik. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menginginkan untuk melaksanakan haji dengan skema tamattu. Paham? Seperti apa
Apa Ustaz skema tamatul itu? Skema tamatul itu adalah skema yang nanti kita akan jelaskan secara rinci, namun saya akan sebutkan terlebih dahulu. Tamatul itu orang melaksanakan haji yang kemudian di dalamnya juga melaksanakan umroh. Hanya saja dia melaksanakan umroh terlebih dahulu, lalu kemudian dia tahallul. Tahallul dengan tahallul umroh pada umumnya kita melaksanakan umroh. Singkat cerita saya sampaikan, kalau misalkan seorang melaksanakan haji dengan haji skema tamattu, maka kemudian orang ini pergi haji, melaksanakan ihram di mikot yang dia lewati, ya. Kalau dia kemudian terbangnya langsung turun ke Jeddah, maka dia akan mengambil mikot di Yalamlam di atas pesawat, kemudian dia melaksanakan umroh, yaitu pertama langsung dia bertalbiyah di atas pesawat, kemudian turun dari pesawat dia langsung menuju ke Baitullahil Haram, yaitu ke Mekah, lalu kemudian dia melaksanakan tawaf 7 kali. Setelah itu dia melaksanakan, disunahkan untuk melaksanakan 2 rakaat sholat di belakang makam Ibrahim, kemudian dilanjutkan dia untuk melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian setelah selesai dia tahallul. Setelah dia bertahallul, maka kalau dia skemanya adalah skema tamattu, maka dia boleh menggunakan pakaian biasa. Artinya dia seperti orang yang biasanya pada umumnya tidak melakukan ihram. Ya, tidak melakukan ihram, artinya yang bawa istri ya monggo silahkan, apa yang silahkan mau diperbuat, ya mau kemudian berhubungan intim dengan istri dipersilahkan, mau kemudian ya ada orang yang kemudian akhirnya ada bisnis yang mau kemana-mana monggo, karena dia sedang tidak ihram. Paham di sini? Setelah itu, begitu nanti sudah waktunya tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, biasanya tamattu ini orang biasanya di kloter-kloter awal. Ya, datangnya di bulan apa? Bulan apa sebelum Dzulhijjah? Dzulqa'dah. Ini bulan haji ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dzulqa'dah, maka ketika dia sudah selesai melaksanakan umroh, nanti insya Allah skema rinciannya saya jelaskan. Barulah dia kemudian nanti di tanggal 8 Dzulhijjah dia mulai ihram kembali untuk melaksanakan haji. Kenapa disebut dengan tamattu? Karena ada bersenang-senangnya. Kapan bersenang-senangnya? Tadi setelah melaksanakan apa? Umroh, ada waktu di mana jamaah haji ini bisa bersenang-senang. Dan ini memang diinginkan Rasulullah SAW karena sangat tepat sekali dan sangat nyaman sekali dipakai dan dipergunakan waktu dengan skema tamattu yang digunakan oleh mereka para sahabat yang datang dari Madinah. Karena dulu perjalanan dari Madinah ke Mekah itu perjalanan yang jauh, sehingga mereka setelah kemudian ihram dari Bi'ir Ali menuju kemudian ke Mekah, mereka terlebih dahulu dalam kondisi mereka melaksanakan umroh. Selesai dari umroh, maka mereka kemudian istirahat. Tamattu tadi bersenang-senang dengan istrinya, kembali bertemu dengan anak-anaknya lagi, kemudian mereka ya melakukan sebagaimana aktivitas pada umumnya orang yang tidak berihram. Maka ini yang disebut dengan tamattu. Jadi menggabungkan antara umroh dengan haji, tetapi dengan ada jeda yang mereka masih bisa melakukan apa? Bersenang-senang dengan istri dan yang lainnya. Paham di sini? Nah, inilah kenapa disebut dengan skema tamattu. Paham di sini Bapak Ibu sekalian? Ada pun paham gak ini? Ustaznya terlalu cepat? Enggak ya? Enggak pakai, nanti semua kalau ada yang perlu ditanyakan. Adapun qiron itu adalah haji dan umroh yang digabungkan namun tidak kemudian seperti tamattu. Kalau tamattu tadi setelah umroh melakukan apa? Tahallul, dia menggunakan pakaian biasa, kemudian menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau dia datangnya itu di pertengahan Dzulqa'dah, maka dia durasi nunggunya lama. Boleh nggak Ustaz? Nggak apa-apa. Bahkan ada sebagian jamaah seperti di tahun 2019 waktu saya juga, saya menggunakan skema tamattu dengan konsep yang tadi saya sampaikan. Saya datang itu di pertengahan bulan Dzulqa'dah, sehingga setelah melakukan umroh, saya masih kemudian bisa melakukan aktivitas bolak-balik ke Madinah sampai 2 kali bisa. Ya, ini yang kemudian
kemarin saya laksanakan hajinya. Jadi memang tamattu ini sebagaimana diterangkan dalam hadis itu memang betul. Ini kenapa diinginkan oleh Nabi, karena memang nyaman. Nyaman bagi orang yang melaksanakan haji tamattu ini, senang dia. Kenapa? Setelah umroh dia bisa masih melakukan aktivitas pada umumnya orang yang tidak berihram. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, barulah nanti begitu datang hari tarwiyah di tanggal 8 Dzulhijjah, baru dia melaksanakan haji, sehingga dia berihram dapat di tempat di hotelnya, atau biasanya kalau jamaah-jamaah haji plus ya itu biasanya di hotel transit, atau bahkan jamaah reguler pun sama, mereka di hotelnya memang cukup jauh sehingga mereka kemudian ihram di sana dengan kemudian meniatkan untuk melakukan haji. Maka nanti talbiyahnya adalah di awalnya ihramnya dia mengatakan labbaik Allahu hajjan. Ya. Paham ya? Tapi kalau nanti kira nanti beda, karena dia melaksanakan umrah duluan, kemudian nanti langsung dilanjutkan tanpa jeda haji, maka labbaik Allahu umratan, ya. Setelah itu nanti langsung dilanjutkan dengan haji. Jadi talbiyahnya nanti bentuknya langsung, ya, yang diteruskan dengan haji. Nah, di sini paham dulu, intinya adalah perbedaan antara tamattu dengan qiran itu apa jemaah? Kalau tamattu itu ada jedanya untuk kita tidak menggunakan ihram, jadi bapak-bapak sudah rasa risih-risih, apalagi ini bapak-bapak, Pak. Bukan hanya kerisihannya soal bagaimana tidak ketemu istri atau bergaul dengan istri saja, tapi kadang-kadang turu angel. Karena memang kita pakaian ihram itu cuma 2 helai. Jadi nek turu mesti diempat-empat begini, bagaimana orang kemudian jangan sampai kemudian nanti terlihat auratnya. Dan saya seringkali mendapatkan ketika di Mina, ya, mabit di Mina itu bapak-bapak orang tua namanya wis tua, kadang-kadang kehati-hatiannya itu sangat minim. Jadi turu atang-atang buka, waduh, ini semua pada takut. Akhirnya kalau sing bertanggung jawab Ustaz, waduh, ini akhirnya kemudian tak singkapkan lagi. Nah, ini diantara yang hal-hal yang memang kesulitan bagi kita untuk kemudian terus melakukan dalam keadaan ihram itu, diantaranya pada saat-saat kita istirahat pun kita kesulitan karena kita pakaiannya hanya dua helai. Oleh karena itu Nabi SAW beliau menginginkan untuk melaksanakan haji dengan apa? Dengan tamattu, karena tadi mudah. Tamattu ini mudah, cenderung paling mudah. Berbeda dengan qiran. Qiran ini mutatabi'an ilal hajj, yang dia nanti berkonsekuensi langsung setelah melaksanakan umrah dia langsung lanjut dengan melaksanakan ibadah-ibadah haji. Jadi biasanya kalau qiran ini sudah mepet, Pak. Kalau sudah mepet waktunya, bapak-bapak kloter-kloter terakhir datangnya ke Saudi itu tiba landing itu tanggal 7. Oh, ini sudah nggak bisa itu. Itu udah nggak bisa untuk kemudian tamattu, sulit, ya. Itu sudah pasti langsung menggunakan skema ini qiran. Ya, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dulu kita pahami bahwa tamattu skemanya demikian, di mana ada jeda antara umrah dengan haji yang kita nanti akan laksanakan. Adapun qiran itu langsung dilaksanakan, dirapel antara umrah dengan hajinya, itu tidak ada namanya tahallul, melaksanakan umrahnya tidak ada. Paham? Baik. Adapun ifrad, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang biasa sudah melaksanakan umroh. Dan ini mayoritas yang dilakukan oleh orang-orang ahli Mekah. Orang Mekah itu, Pak, kalau mau umroh itu dino iso. Ya, kalau mau umroh setiap hari bisa apa tidak? Bisa. Ya, dia tinggal ngambil mikotnya dari rumahnya sendiri. Ya, dia umroh. Itu biasa setiap hari. Kadang-kadang ada yang sampai ada yang cerita Syekh itu, saya itu rutinkan setiap Jumat umroh. Sehingga dia begitu musim haji tidak lagi perlu dia umroh. Dia memang dari rumahnya sudah niatnya hajinya haji ifrad. Ya, jadi langsung ihramnya dia langsung talbiyahnya menggunakan talbiyah, niatnya untuk melaksanakan haji saja. Paham di sini Bapak Ibu sekalian? Ada berapa tadi? Ada 3
skema. Nah, skema dalam kemudian melaksanakan haji ini, ya, yang terbaik adalah skema tamattu, dan ini pun yang biasa digunakan oleh jamaah haji Indonesia. Tapi kalau sekedar dipakai oleh jamaah haji Indonesia, betul banyak yang pakai, tapi terkadang tidak tahu manasik yang benarnya. Nanti insya Allah setelah ini kita akan mulai belajar manasik yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, yaitu skema haji tamattu. Baik, sudah ditulis ini? Sudah ya? Baik. Tulisannya nggak jelas ya Pak? Baik. Tadi sudah kita ketahui bahwa skema tamattu, ya, biasanya kalau baru itu kecil. Baik, kita mulai pelan, kita akan spesifik membahas tentang haji tamattu. Baik. Maka haji tamattu ini, ikhwan fillah, azinallahu wa iyyakum jami'an, yang terlebih dahulu untuk kemudian seorang ingin melaksanakan haji tamattu, tentu dia harus ikhram terlebih dahulu. Ya. Namun ikhram yang kemudian dimaksud adalah ikhram untuk melaksanakan umroh. Ya, ikhram untuk melaksanakan umroh. Ya, ini skemanya seperti ini. Jadi dia harus ikhram untuk melaksanakan umroh, pada umumnya orang umroh. Nah, nanti ini detail teman-teman seperti apa umroh itu kan butuh juga belajar tersendiri ya. Apa mau dijelaskan sekalian? Jelaskan ya. Jadi ikhram itu artinya kita menggunakan semua atau meninggalkan semua pakaian-pakaian kita, tinggal hanya dua hal yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu menggunakan apa tadi? Pakaian ikhram. Yang satu dipakai untuk di bawah, jangan dipakai di bawah semua. Di bawah, dan yang satu dipakai di atas. Ini ikhram. Di mana tempatnya? Ini skemanya saya tuliskan dulu. Tempatnya adalah di miqat. Tempatnya di mana? Miqat. Nah, miqat yang ini nanti di dalam pembahasan kita, kalau kita adalah orang-orang Indonesia, biasanya langsung kita ke turun Jeddah. Ini sebagian besar kloter-kloter yang ada dari Indonesia itu biasanya turun di Jeddah, langsung dibawa ke Madinah, ziarah dulu ke Madinah, tidak langsung melaksanakan umroh, tapi mereka langsung dibawa ke Madinah. Dan sekarang ada juga banyak yang sudah kemudian landingnya di Madinah. Intinya, kalau kemudian kita miqatnya adalah di Madinah, maka miqatnya nanti di Bir Ali. Bagi teman-teman yang kemudian naik bis, nanti bisnya biasanya langsung ke Bir Ali. Di sana ada masjid. Kita untuk melaksanakan ikhram di sana, biasanya teman-teman sudah dianjurkan oleh travel, ataukah kalau nanti kita kemudian haji bersama Departemen Agama kita, maka kita sudah dianjurkan untuk apa? Untuk mandinya itu dari hotel, tidak mandi di tempat miqat, karena itu nanti krodit. Ya, di tempat miqat itu memang sudah disediakan tempat-tempat mandi, sudah disiapkan tempat-tempat wudhu yang begitu banyak, tetapi namanya jamaah itu selalu bludak. Apalagi kalau ini kita melaksanakannya di musim haji, jangan berharap antum akan bisa mandi dengan tenang. Baru masuk ke sudah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gantian gitu maksudnya. Nah, ini nanti bapak-bapak malah yang ada ngompol. Ibu-ibu juga yang biasa nggak panik di rumah, kalau kamar mandi nggak ada yang berani ngetok, begitu diketok sama orang-orang Arab, ya Allah, langsung ngompol di situ. Ya, makanya ini penting untuk hal-hal seperti ini. Di tempat miqat itu memang betul banyak sekali
kamar mandi yang disiapkan, tetapi jangan kita coba-coba mandi di situ. Wes toh, engko malah panjenengan malah situatus nangis. Ibu-ibu paling nangis, ya Allah, mlebu digedor-gedor. Wong ibu-ibu masang ibu ngomong lah segala macam. Makanya mulai kalau sebelum kita ngambil ihram untuk melaksanakan umroh, kalau kita pada saat itu di Madinah, sudah dari hotel di Madinah kita sudah mandi dulu. Ya, bahkan terkadang kalau jamaah itu mau diberangkatkan pagi jam 7 jam 8, itu memang kita sudah menganjurkan untuk sebelum subuh itu sudah niat mandi untuk kemudian menggunakan ihram. Ya, mandinya sudah niat mandi ihram, itu sudah mandi semua bersih sehingga dia nanti habis subuh itu sehingga sudah tinggal bagaimana persiapan untuk sarapan, untuk kemudian nanti naik bis bersama-sama jemaah yang lain menuju ke miqat. Nanti wajibnya menggunakan pakaian ihramnya di mana? Di tempat Bir Ali tadi. Namun itu biasa juga tidak dilakukan. Kenapa? Karena terlalu repot kalau mau ganti di sana. Ada juga yang sudah ganti dari hotel. Nah ini yang biasa dilakukan. Ustaz, penjelasannya akhirnya tadi memang melalui bingung-bingung sedikit wis ra apa-apa. Saya penting tak jelaskan dulu. Nggih. Baik. Pengalaman saya cukup banyak di situ sehingga memang sing mak dicerita iki akeh. Ya tak tambah-tambahin nanti cerita malah bingung. Tapi intinya seperti itu. Intinya tadi tak tambahin ojo wani-wani adus ihramnya, adus mau persiapan ihramnya itu di tempat miqat. Yang ada nanti ibu-ibu nangis di situ. Ya itu terjadi memang. Ustaz, saya belum selesai gedor-gedor. Nah, aku yang menentang kalau semua tak kandani ojo ngadus nang kono. Nah, ini poin. Baik. Jadi ihram untuk melaksanakan umrah terlebih dahulu ini sudah mulai bulan Dzulqa'dah. Jadi kalau kita skemanya tadi apa? Skema tamato, maka dia harus melaksanakan ihram untuk melaksanakan umrah. Di mana tempatnya? Ini di bawah ini tak garis bawah begini, maksudnya adalah tempatnya di miqat. Tempatnya di miqat. Ihram umrah itu tempatnya di mana? Di miqat. Ustaz, saya ini kebetulan dikasih tahu. Kita langsung karena ini kloter-kloternya kok kemudian agak terakhir, nggak bisa ke Madinah dulu. Tapi kita itu naik pesawat Ustaz, langsung Ustaz suruh umrah haji. Tapi landingnya itu di Jeddah. Terus gimana Ustaz? Oh, berarti jenengan nanti akan mengambil miqatnya bukan di Bir Ali, berarti di Yalamlam, miqatnya Ahlul Yaman, karena jenengan nanti pesawatnya itu dari arah Yaman yang nanti landing di Jeddah. Berarti jenengan dari tanah air kita wis adus, wis resik-resik, walaupun di pesawat masuk pakaiannya masih pakaian biasa, sarungan atau jubahan atau mungkin dia pakai gamis atau pakai apa, yang jelas di pesawat kita masih pakai biasa. Nanti begitu kemudian berapa ratus kilo sebelum masuk ke Yalamlam, di bawah kita itu nanti di daerah Yaman namanya Yalamlam, itu pesawat sudah ngasih tahu sebentar lagi Bapak Ibu sekalian kita akan kemudian terbang melewati daerah Yalamlam. Maka bagi Bapak Ibu yang kemudian sudah bersiap-siap atau ingin melaksanakan umroh sekalian, maka silahkan menggunakan pakaian ihramnya dan bertalbiyah untuk melaksanakan umrohnya. Di mana? Di atas pesawat. Di antara kekeliruan banyak di antara jamaah haji ataupun umroh kita adalah tidak peduli tentang ihram di miqat. Sehingga wis kangelan ribet numpak pesawat terbang kok bicara nganggo pakaian ihram kowe ning bandara juga. Dan ini diantara kekeliruan. Ojo nganti jenengan ikut-ikutan sama yang model begini. Ya, jangan sampai ikut-ikutan dengan model orang-orang yang begini. Ini melanggar aturan. Oleh karena itu, ini penting ya, bahwa ihram itu makanya saya kasih garis bawahi untuk kita tahu tempatnya di mana, di miqat. Lalu kemudian ihramnya di Jeddah itu tempatnya salah mendali. Salah, paham ya? Nah ini pentingnya, kenapa saya garis bawahi ini tempatnya, karena memang ini penting untuk diingat. Paham ya? Baik. Kemudian di antara
rukun daripada umroh itu sendiri, maka kita tahu ada yang disebut dengan namanya tawaf umroh. Namanya tawaf, yaitu mengelilingi 7 kali Ka'bah, ya. Nah, tawaf umroh tempatnya di mana? Di mana tempatnya? Di Masjid Haram. Ustaz, saya mau muterin Hotel Hilton, boleh nggak? Nggak boleh lah. Kenapa Pak Ustaz di sini di Masjidil Haram? Karena ono wong muternya malah neng Ka'bah miniatur, boleh nggak? Nggak boleh. Nanti tak tulis ini tempatnya di Masjidil Haram, yaitu di Ka'bah. Ini semua ada artinya. Ya, baik. Saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana tawaf. Nanti ada rinciannya lagi, mesti lama. Saya akan sebutkan secara global dulu, skemanya dulu, baru nanti perinciannya nanti kita bisa lanjutkan, atau mungkin bahkan setelah yang lain bisa akan menjelaskan. Baik. Kemudian setelah dia melaksanakan umroh atau melaksanakan tawaf umroh, maka kita tahu setelah itu dia harus melaksanakan sa'i. Tapi sedikit saya tambahi, tidak kita langsung kemudian menuju tempat sa'i. Di antara sunnah Nabi kita SAW, kita diperintahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Nanti ini insya Allah penjelasannya panjang. Ini fikih terkait tentang ini luas. Nah, tetapi ini skemanya setelah tawaf, dia sebelum melakukan sa'i, paling tidak dia harus terlebih dahulu untuk melaksanakan 2 rakaat sholat, yaitu di belakang makam Ibrahim. Setelah itu barulah mereka atau kita para jamaah haji melakukan sa'i. Di mana? Di mana sa'inya jamaah? Antara Hotel Zamzam dan Hotel Al-Masab? Salah. Sa'inya antara Safa dan Marwah. Maka di sini ditulis tempatnya di mana? Safa dan Marwah. Tulisannya jelas banget lagi, Pak Bu. Jelas nih? Baik. Setelah ini selesai, Safa dan Marwah, dari Safa menuju ke Marwah 1, dan Marwah menuju ke Safa berapa? 2. Dari Safa menuju Marwah lagi berapa? Nah, begitu cara sa'i. Bukan seperti kemarin jamaah saya pernah, karena kalau begitu dijelaskan manasik tidur. Akhirnya kita sudah selesai, dia masih muter. Sudah berapa Bu? Baru 4 Ustaz. Padahal wis 8. Wis punjul Bu. Nah, ini diantara kekeliruan yang harus kita antisipasi. Jadi sa'i dari Safa Marwah itu bukan Safa Marwah balik mana 1, bukan, tapi ini Safa ke Marwah sudah 1. Dari Marwah ke Safa lagi 2. Oke, semuanya kayak muter, bukan, ini keliru. Catatan, dicatat, diingat-ingat baik, baik, nanti jenengan lempok. Wes pengwaru dikira nembe Pak. Apa? Ada yang begitu dulu pernah? Guyu ya. Baik. 7, oke, 7. Jadi nanti berakhirnya di mana? Di Marwah. Nah, ini nanti insya Allah detailnya nanti bisa Ustaz lain bisa menjelaskan secara fikih detailnya. Tapi ini yang memang kan tadi kemarin sudah saya tanya ke panitia Mas Indra, Mas, untuk saya apa? Oh, skema. Nah, skema ya begini, agar kita paling tidak tahu globalnya seperti apa itu haji. Nah, setelah kita melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, selesailah runtutan kita melaksanakan umroh, namun belum selesai ketika kita belum tahallul. Makanya ya kita harus nanti tahallul. Nah, tahallul ini jamaah sekalian yang dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana monggo selesai langsung di Marwah, di situ langsung ditahallul boleh. Bawa gunting dewe diketok langsung boleh.
ya, atau langsung ke tukang cukur, saya mau cukurnya ganteng Ustaz, selama nunggu haji ini saya pengen rambutnya tetap ganteng sehingga istri saya masih tetap mantap dengan saya, gitu. Boleh nggak? Boleh, yang penting dipendekkan, dipendekkan. Dan ini memang tidak harus langsung dihalep, tidak harus langsung digundul-dul. Kenapa? Karena nanti nek antum sudah gundul-gundul, pemene wis tuwa tumbuh suwi, begitu hajian angel ngeroke. Orang rambutnya mau dipakai, maka kalau bisa dipendekkan saja, karena ini konsep tamattu. Kita sedang nanti menunggu untuk melaksanakan haji. Baik. Sehingga kata para ulama cukup dia untuk qasus syar, untuk memendekkan rambutnya. Jadi dia tahallul, ya. Dia terakhir adalah tahallul. Di mana tempatnya sak karepmu? Yang penting aja balik ke Indonesia. Ya, yang penting antum masih di Mekah, masih di hotel, atau langsung ke tukang cukur, atau pada saat antum di mana? Marwah, itu bisa juga langsung di tahallul. Tempatnya makanya di sini ya tulis saja T, terserah. Tapi aja balik ke Indonesia. Baik. Kalau besoknya jenengan nggak boleh buka pakaiannya jenengan. Jadi jenengan mau bojo sih bosok, aduh jangan deket-deket saya. Nah ini kan repot, malah gawe angel dewe. Sehingga langsung saja di tahallul, harus segera tahallul. Paham di sini? Nggih. Boleh. Lah pomone jenengan tukang cukur. Nah, monggo. Ya. Boleh Bapak, insyaallah. Baik. Ngeten nggih. Barulah setelah kita tahallul, pakaiannya yang dari rumah, nggawa sarung kesukaan dan kesayangannya digumeneh rapopo, ya. Bajunya yang koko yang saya suka mau saya pakai lagi untuk sholat di Masjidil Haram, pemenang kok Pak dipoto karo bojoku Ustaz, monggo. Kenapa? Karena kita sedang tidak ihram. Yang ternyata hotelnya kita itu ngambil paketnya yang sekamar berempat Ustaz. Jadi saya nggak bisa sama istri saya berduaan. Ustaz, saya tak nyewa hotel sendiri boleh nggak? Monggo. Urusannya dewe. Yang penting nek pengen nambah yo bayar. Aja orang bayar. Ngeten nggih? Paham Mas, ini guyon tapi untuk jenengan ngerti bahwa setelah kita melaksanakan ini kita bisa bersenang-senang. Inilah yang kenapa dikatakan konsep atau skema tamattu. Sampai kapan Ustaz? Nunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Berarti kalau umroh ini dilaksanakan di pertengahan Dzulqa'dah, nunggunya suwi mboten Pak? Suwi. Lah terus aku pengen jalan-jalan Ustaz, boleh mboten? Boleh. Ono sing pengen ke FC, ono sing pengen pilih anak kuliah ning Riyadh, monggo. Ono sing pengen pilih anak kuliah ning Madinah, ya monggo. Ada yang pengen kemudian saat kebetulan saya ini kemarin kelamar diterima sama anaknya Syekh orang Madinah, Pak nikahnya kuno, monggo. Menghadiri nikahnya Ustaz Hamzah, monggo. Boleh enggak? Boleh. Karena seperti pada umumnya orang biasa. Dia bisa bersenang-senang. Ya, tetapi yang dimaksud oleh Nabi SAW tamattu, yang dimaksud oleh Nabi SAW, Nabi tidak mungkin setelah kemudian melaksanakan umroh mengotokan yang dimungkinkan, karena tidak mungkin sebagaimana transportasi kita. Oleh karena itu kemarin ada kejadian, ya ini yang menjadi tambahan faedah, itu tidak kemudian dihitung sebagai umroh hajinya. Kenapa? Karena dia masih bisa potensi untuk melaksanakan umroh berikutnya setelah dia dari Madinah. Nah, saya kan berarti kalau ke Mekah lagi bisa umroh lagi, karena kan dia sudah melakukan safar yang selanjutnya, mengambil mikot lagi dari Bi'r Ali, lalu kemudian pergi lagi. Nah, ini yang kemudian sebagian ulama mengatakan ya udah, berarti yang pertama tadi karena siswi itu tidak dimasukkan umroh haji, tapi umroh biasa. Nanti umroh hajinya kapan? Ya nanti ketika sudah dekat-dekat
di tanggal-tanggal 8 Dzulhijjah. Artinya ketika dia masih punya potensi untuk bertahalul, yang kemudian dia pakai pakaian biasa seperti pada umumnya orang tidak berihram, menunggu tanggal 8 Dzulhijjah 1-2 hari, selama dia masih bisa kemudian bersenang-senang, maka itu masih masuk kepada konsep atau skema tamat. Paham jemaah sekalian? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ketika dia sudah, anggaplah ini itu nunggunya cuma 5 hari, jadi dia paling perginya itu ya ke Mekah, kemana jalan-jalan, pada umumnya di situ senang-senang ya di dalam Mekah Al-Mukarramah, maka dia ikhwani fillah azanallahu iyyakum jami'an nunggu sampai tanggal 8. Nah, pengalaman kita kemarin waktu Haji Plus itu biasanya tanggal 4 Dzulhijjah kita sudah diperintahkan untuk keluar dari tanah haram, ya, atau bukan tanah haram tapi dari hotel-hotel yang ada di sekitar Mekah, ada di sekitar Masjidil Haram maksudnya. Jadi kita ada namanya hotel transit. Ini kalau Haji Plus wallahu alam, kalau haji reguler saya tidak tahu, tetapi kita intinya hotelnya menjadi hotel, berubah menjadi hotel transit. Jadi kayak semacam hotel-hotel yang sederhana begitu. Kemudian nanti di situ ada masjid. Kemarin pengalaman saya, ternyata alhamdulillah travel yang kemudian ada itu kebiasaan mereka sholat di masjid tertentu. Kemudian masjid itu ternyata para dosen-dosen dari Ummul Qura itu biasa memberikan ceramah-ceramah malam hari. Untuk apa? Memberikan fikih tentang haji kepada jamaah-jamaah yang sholat di situ. Nah, di tahun 2019 kemarin kebetulan yang ditunjuk untuk menerjemahkan 2 syekh yang ngisi pengajian 3 tahun di situ itu kebetulan saya. Sehingga saya menjelaskan fikih haji pada saat itu dengan menerjemahkan syekh yang berceramah di masjid itu. Jadi persiapan untuk menunggu tanggal 8 di Dzulhijjah. Paham di sini? Nah, tetapi nggak tahu nih Pak Wahyu, kemarin waktu haji reguler tetap ya, hotelnya tetap nggak berbeda, ya, tetap di hotel itu. Ya, karena apa? Karena kalau reguler memang hotelnya sudah jauh. Nah, hotel-hotel yang di depan Masjidil Haram, kenapa kemudian disterilkan? Karena memang ini ada aturan tersendiri. Wallahu ta'ala alam, beberapa hari sebelum tanggal 8 Dzulhijjah ini disuruh dikeluarkan semuanya, ya. Sehingga pernah ada kejadian tanggal 5 Dzulhijjah, ada sebagian jamaah kita yang masih pengen masih sholat di Masjidil Haram. Tapi karena kita transportasinya hanya menggunakan bis itu sudah tidak lagi boleh masuk ke dekat dengan perhotelan yang ada di dekat Masjidil Haram. Jadi aturannya memang itu, nggak boleh. Kalau mau ya jalan kaki. Nah, sedangkan itu jaraknya jauh sekali. Ya, oleh karena itu, waktu pengalaman saya kemarin pernah kredit, jamaah sudah pengen sholat asar semua di sana, masuk, ya, akhirnya dari pihak travel kebingungan ini siapa yang kudu nyeneni. Biasanya kan jamaah itu kudu harus dibedeni. Paham ya, Pak? Nah, sing agak medeni memang aku. Jadi akhirnya saya tolong diseneni, Ustaz. Akhirnya saya ambil mic, Bapak Ibu, ini aturannya nggak boleh bis masuk. Nanti malah panjenengan pada repot. Bisnya parkirnya jauh, jenengan jalannya yang ada nanti mau sholat asar ketemunya sholat maghrib. Saya bilang, tak jelaskan pelan-pelan, ya udah Ustaz, kita di sholat di sini, udah di sini aja. Aturannya seperti itu. Bis sudah tidak lagi boleh masuk ke area Masjidil Haram. Sampai mana tadi? Ini sampai menunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Baik. Ketika kita sudah sampai tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Nah, ini baru, kalau ini kan nggak perlu pakai tanggal karena ini relatif berbeda tergantung masing-masing kelompok. Kalau ini sudah harus sama semua karena ini hubungannya dengan zaman yang harus sama, waktu yang harus sama, yaitu tanggal berapa? Tanggal 8 Dzulhijjah.
Ya. Hari apa ini? Hari Tarwiyah namanya. Hari Tarwiyah. Ya, maka seluruh jamaah haji harus melakukan ihram untuk melaksanakan haji. Terus pada umumnya nanti insya Allah dibahas secara detail seperti apa mandinya. Itu nanti ya, ini kan lagi bahas ke skema. Setelah kemudian mereka melaksanakan ihram apa ini Bapak Ibu? Ihram haji. Di mana? Ya di daerah Mekah. Yang dari hotel langsung di hotelnya, yang dari hotel transit dia juga sama. Intinya masih di Mekah, maka dia melaksanakan ihram haji. Tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 8 Dzulhijjah. Jelas nggih? Setelah itu maka disunahkan, apa ini menjadi wajib ya bagi jamaah haji untuk mabit di Mina. Tanggal berapa tadi? Tanggal 8. Ya, tetapi ini juga banyak tidak dilakukan oleh jamaah. Ya. Tetapi kita harus kemudian mabit di mana? Mabit di Mina. Mabit itu siapa? Nginap, bermalam, ini namanya mabit. Ya, al-mabit fil Mina. Di tanggal berapa Bapak Ibu? Di tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, kemarin kita melaksanakan mabit di Mina itu dari tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Pagi-pagi kita sudah mulai ihram, kemudian kita menuju ke Mina. Mina iki sing gampangannya sing akeh kaya tendo-tendo nih. Di Mina. Itu Mina itu sangat luas, makanya ya pernah saya ketemu dengan beberapa jamaah saudara-saudara kita di Mina itu kadang-kadang terenyuh. Maktabnya berapa? Sana 1 jam, Masya Allah. Itu kalau bentar jumroh itu jauhnya luar biasa. Makanya diberikan kekuatan sebagian dari jamaah kita untuk jalan sampai sana itu diantara taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya haji ini benar-benar jihad. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu sekalian, haji ini salah satu ibadah yang bukan hanya butuh duit, tapi butuh mentalitas fisik yang kuat. Kalau tidak Pak, yang ada adalah seperti jamaah saya dulu, melakukan tawaf kuat, nggak pro Pak, pengennya nangis pokoknya. Tawaf saiki surat kuat, pengennya nangis padahal dia haji plus lah, pengennya nangis wah berat. Selesai umroh selesai, dia tahallul, besok saya ketemu dia sedang bawa belanjaan yang Tower Zamzam. Ketemu saya, Bu sehat, alhamdulillah sehat. Ini aja-aja jangan sampai kita itu seperti ini, ibadah lemah begitu belanja kuat. Ojo sampai begini ya. Ini jangan sampai, karena memang ibadah haji umroh itu butuh kekuatan mentalitas yang kuat dan fisik yang kuat. Jadi mulai dari sekarang panjenengan sudah minta sama Allah, ya Allah nanti aku dimudahkan. Karena berat memang. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita melaksanakan mabit di Mina, ya, maka kita melanjutkan program selanjutnya, yaitu di tanggal berapa? Di tanggal 9. Tanggal 9 apa ini? Tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, inti haji itu tanggal 9 itu Bapak Ibu sekalian. Al-Hajju Al-Arafah. Haji itu ya haji Arafah. Jadi kalau kita pernah melihat ada beberapa jamaah haji yang sakit sebelum tanggal 8 Dzulhijjah,
sudah sakit-sakitan sampai bahkan dikatakan sekarat, sudah mau koma di rumah sakit, tapi dia memang safarnya perginya itu untuk haji. Saking luar biasanya mereka, pemerintah Saudi Arabia, mereka menyiapkan bukan ratusan, ribuan ambulan untuk menyiapkan dan mengantar jamaah-jamaah yang ada di rumah sakit yang memang mereka menginginkan untuk haji, diantar ke Arafah untuk mereka bisa wukuf di Arafah. Karena inti haji itu adalah Arafah. Ada satu hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, di mana beliau pernah mengatakan, ya, inna likulli, apa disebutkan, kata Nabi SAW, khairul doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa itu yang dipanjatkan di hari Arafah. Doa yang terbaik yang dipanjatkan oleh seorang mukmin adalah apa? Hari Arafah. Doa terbaik kata Nabi SAW. Jadi waktu yang mustajab itu di hari Arafah. Dan Arafah itu adalah tempat di mana Rasulullah SAW melaksanakan wukuf di sana, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah. Diterangkan di sini wukuf di Arafah. Berarti setelah dia mabit di Mina tanggal 8 Dzulhijjah, maka dia kemudian akan melaksanakan apa? Jamaah wukuf di mana? Di Arafah. Kapan waktunya? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, ini intiha haji. Dan ini ada batasannya, Bu. Tempatnya itu oleh pemerintah Saudi Arabia sudah dibatasi. Ada tandanya, ini Arafah, ini tidak Arafah. Jadi kalau jenengan tuh wukuf di Arafah, ojo melaku-melaku keluar dari batas Arafah. Ya, ini hati-hati, dilihat batasan-batasannya. Jangan sampai jenengan harus ngenteni 20 tahun pergi haji, begitu haji sudah dilaksanakan, pas wukuf di Arafah malah melaku-melaku keluar di area Arafah. Haji itu baru. Karena inti haji adalah wukuf di Arafah. Tanggal apa jemaah? 9 Dzulhijjah. Jadi dari pagi sampai terbenamnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah kita harus di mana? Di Arafah. Dari Mina ke Arafah ya berapa kilo ya? Tapi nanti biasanya kalau panjenengan diantar bis nanti. Dari Mina ke Arafah itu biasanya diantar bis. Nggak usah dihitung-hitung jaraknya, nanti insya Allah regulernya kita insya Allah masih diantar bis. Insya Allah. Ada sebagian bapak-bapak yang tanya, Ustaz boleh nggak bawa sepeda? Boleh, kenapa? Saya bilang, karena ada saudara kita yang hobi sekali main sepeda. Begitu dia haji jalan kaki, dari Arafah menuju ke Muzdalifah nanti ya. Itu beliau melihat ternyata ada orang Saudi yang numpak sepeda federal. Langsung, ya Allah, enak sepeda itu. Pernah tahu kalau sepeda nih, kalau sepeda senangnya Pak. Tanya sama saya, tahun depan saya umroh sama antum tak naik sepeda ya? Siap, saya bilang. Masya Allah. Jadi nikmat juga memang kalau kita, pokoknya kalau sepedanya dari Madinah ke Mekah. Nah, itu cocok. Nah, yang ada sampai tekan Mekah kita hilang ngabe pakai ikramnya. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini penting kiranya untuk kita serius berdoa Bapak Ibu sekalian. Ini saya sebenarnya punya keinginan untuk menjelaskan detail tentang hal-hal yang ini, Pak. Terutama masalah tauhidnya, tentang bagaimana fikih, tentang Arafahnya. Tetapi sekali lagi saya ingat bahwa kita sedang membahas skema, bukan sedang membahas fikih dari ininya. Paham ya? Untuk Bapak Ibu sekalian nanti setelah belajar skema ini, sinau sama ustaz lain atau nanti sama saya lagi pun sudah ngerti. Oh iya, itu berarti kok ini. Kemudian berarti pelaksanaannya begini. Paham ya? Cuma itu Pak ya? Kemudian setelah kita wukuf di Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah,
begitu tanggal 9 Dzulhijjah itu selesainya kapan? Selesainya maghrib tanggal tersebut. Berarti kalau sudah maghrib di atas itu kalau hitungan Hijriah itu masuknya sudah tanggal 10. Paham ya? Hitungan Masehi kan 12 lebih 1 detik baru berubah ya. Kalau kita enggak, maghrib itu baru dihitung. Sama seperti ketika kita tidak melaksanakan haji, tanggal 9 Dzulhijjah di saat kemudian waktu di mana para jamaah haji wukuf, kita kan ada namanya puasa Arafah. Selesai kita adzan maghrib, berubahlah tanggalnya menjadi tanggal 10. Oleh karena itu kita boleh takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung suasana bodoh. Ya. Di sana pun sama Ustaz, tidak takbiran juga takbiran. Ya. Tapi mereka kemudian bukan sebagaimana kita ngeroyok lontong, bukan, atau opor yang sudah kita buat dari paginya, bukan, tetapi mereka kemudian bergegas untuk menuju ke Musdalifah. Menuju kemana? Musdalifah. Harusnya ke Musdalifah sebagian ulama menyebutkan untuk kita menjamak sholat maghrib dan isaknya di Musdalifah. Dianjurkan untuk menjamak sholatnya maghrib dan isya kita di Musdalifah. Tetapi karena di sana itu krodit dan tidak memungkinkan, biasanya kroditnya luar biasa, makanya antum akan melihat lautan manusia terbanyak yang pernah terkumpul di muka bumi. Ya, antum akan melihat suasananya ketika selesai dari Arafah menuju ke Musdalifah. Wong koyo semut, Pak. Bener-bener wong ketok kabeh. Apalagi kalau kita naik bis, sedangkan ada sebagian jamaah yang jalan kaki, itu jalanan di bawah kita itu benar-benar koyo semut, rapat tepet. Jutaan manusia jalan dari mana? Arafah menuju ke Musdalifah. Musdalifah apa Ustaz? Untuk mabit sebagian besar malam di Musdalifah. Mabit lagi, tinggal di situ tidur. Aja dipikir ning ono hotel mah ono tendone, enggak ada. Ya, sebagian besar orang tidure wis pomene metu de bis ning tanah Musdalifah, bismillah gelar apa? Gelar koyo tiker turu ning. Dan itu disunahkan. Nabi Muhammad SAW beliau tertidur, ya, tidur di tanah Musdalifah. Nah, jadi setelah dia melaksanakan wukuf, bagaimana Pak? Dia melaksanakan mabit di Musdalifah. Tempatnya di Musdalifah, ya, mabitnya di Musdalifah, ya, tempatnya di Musdalifah. Kemudian berapa lama pertanyaannya? Turunnya kudu suwe ora Ustaz? Mabit itu ana wong sing iso turu, ana wong sing ngrasa turu. Tapi yang jelas dia bermalam. Bermalam itu ana sing iso turu, ana sing ora iso turu. Karena apa sing biasane kasure empuke ra karuan, empuknya luar biasa, kon turu ning dalan mesti angel tuh. Tapi ingat Pak, setidak nyaman-nyamannya orang kalau sudah capek dan lelah itu kebanyakan pasti bisa tidur. Dan antum tahu bagaimana kemudian orang yang melaksanakan haji di tanggal 9 Dzulhijjah ketika dia wukuf di Arafah, itu kan dia kebanyakan nggak tidur, dia berdoa terus. Subhanallah, waktu saya wukuf di Arafah, teman-teman itu banyak yang berada di dalam tenda. Dan waktu itu setelah saya dari tenda, saya melihat Masya Allah seperti mau hujan. Ini saya keluar, saya berdoa, masih terik matahari. Begitu saya berdoa waktu itu, alhamdulillah tidak lama kemudian turun hujan lebat. Hujan lebat luar biasa. Sampai sebagian orang yang di sebelah saya itu nangis-nangis, ya Allah, ini kok sudah turunkan hujan, ya Allah, suaranya sampai serune rawung.
Ini saya geser lagi sedikit biar kita lebih khusyuk lagi. Selesai hujan, kita udah kotor semua. Saya mencoba untuk melihat di dalam. Ternyata sing jero tenda ana sing turu. Turu wukuf di Arafah itu. Dan ini kekeliruan, Pak. Aduh dari Indonesia suwine ra umum ngenteni antrian, begitu inti haji ini malah keturun. Makanya saya tidak sarankan tendanya itu dipakai untuk itu. Kalau memang dari banyak riwayat disebutkan para sahabat itu berada di tenda-tenda karena panas pada saat itu di tenda, tapi tendanya kan tenda yang kemudian disiapkan oleh pemerintah Saudi sekarang. Masuk tenda benua AC-nya masuk itu dinginnya luar biasa, apalagi ini yang saya ceritakan Haji Plus ya, dingin, fasilitasnya bagus, karpetnya tebel, ngancep karpet itu enaknya turun, ketiduran bahaya, Pak. Makanya saya tidak sarankan untuk masuk di dalam tenda. Terus ini jawab jenengan doa terus pada Allah Subhanahu. Begitu ketemu karpet tebelnya 2 kali lipat itu, jika ada senderanya dibantah terus tidur. Hasil bangun maghrib malah orang itu apa-apa. Ya, ini rugi besar. Ya, baik. Jadi di mana ini tadi mabit di Muzdalifah? Sampai kapan? Ilang tasfil lail ala al-aqal. Maksudnya apa? Memang disunahkan untuk sebagian besar malam. Minimalnya itu tengah malam itu sudah lewat. Jadi kan karena tadi saya katakan setelah kita dari mana? Arafah, kita menuju Muzdalifah. Dan Muzdalifah dari Arafah ke Muzdalifah itu sebentar. Sampai di Muzdalifah itu berarti awal malam ya, awal malam. Nah di situ kita disuruh mabit, disuruh bermalam. Sampai kapan? Kita sedelai sampai pertengahan malam. Itu minimal. Jadi jam 10, jam 11 sudah langsung pergi ke ke tempat lain. Sudah di Muzdalifah itu sudah paling minimal itu sudah melewati pertengahan malam. Karena kalau sudah melewati pertengahan malam berarti sebagian besar malamnya kita memang berada di Muzdalifah. Ya. Nah, ini tanggal berapa Bu? Ini berarti masuknya tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya. Baik. Setelah kemudian kita melaksanakan mabit di Muzdalifah, apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan di tanggal 10 Dzulhijjah ini kita melempar jumroh Aqobah. Melempar apa? Jumroh. Ini tadi begini ya, di sini terus di sini Pak G. Manahnya ya. Nah, berarti ini dari sini ke sini Pak G. Ini tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, kita melakukan apa? Ramyul Jamrah. Ya, Ramyul Jamrah Al-Aqobah. Ini adalah termasuk rukun haji. Ya, jadi lempar jumroh Aqobah ini rukun haji. Ya. Tak tulis bahasa Indonesia biar gampang. Melempar jamrah Aqobah di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya, biasanya jamaah setelah dari Muzdalifah ada sebagian di antara mereka yang tidak langsung menuju ke Balan Jumroh, tetapi mereka mampir terlebih dahulu ke Mina, ke tas-tasnya yang masih ada di sana, ya, atau kemudian ada yang masih pengen istirahat sejenak karena baru turun lapangan terbuka yang tidak ada atapnya di Muzdalifah. Mungkin dia masuk angin, mau buang air dulu, mau wudhu lagi, dan seterusnya. Biasanya mereka melakukannya Balan Jumroh ini setelah mereka bersih-bersih di Mina. Karena Balan Jumroh ini nanti tempatnya di mana? Di Mina.
Tempatnya di mana, Pak? Di Mina. Ya. Baik. Kemudian setelah mereka melakukan balang jumroh, ya, di Mina, maka mereka di tanggal tersebut, di tanggal 10 itu dia para jamaah haji kita semuanya adalah melakukan haji, melakukan penyembelihan, ya. Dan ini biasanya tidak kita langsung yang menyembelih, kita titipkan kepada panitia dengan membayar 500 atau 600 real. Biasanya nanti kita hanya diperintahkan untuk menyaksikan bahwa, ya, apanya, haji kita disembelih, ya. Nah, setelah melakukan dzabhul haji, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah nanti kita, ya, tahallul yang pertama. Ada namanya tahallul pertama. Jadi setelah kita tadi melempar jamrah, kita kemudian dzabhul haji atau menyembelih hewan kurban, karena orang Indonesia juga nyate toh. Nah, jenengan sebenarnya iso nyate ini kono. Tapi ramah rengi. Jadi nyembelih hewan kurban. Di mana nih tempatnya, Bu? Di Mina. Tempatnya di mana? Di Mina. Ya. Setelah kemudian kita melaksanakan tadi dzabhul haji, maka kita melakukan tahallul yang pertama, tahallul ula, ya, halak, barulah kita digundul pelontos, ya, digundul pelontos, ya. Di mana itu tempatnya? Di Mina, ya, karena kita habis selesai apa, lempar jamrah al-aqabah, barulah kemudian kita nanti apa, kita tahallul yang pertama, ya. Di sini al-ula. Ini kita bisa gundul pelontos, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan tahallul yang pertama ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setelah itu di tanggal 10 kita diperintahkan untuk melaksanakan tawaf ifadah. Dan ini tawaf ifadah ini ada tawaf yang menjadi bagian dari rukun haji, ya. Tawaf ifadah. Di mana tawafnya? Itu di Masjidil Haram. Tempatnya di mana, Bapak? Masjidil Haram. Ya, tempatnya di Masjidil Haram. Kemudian setelah kita melaksanakan apa namanya, tawaf, ini perlu diketahui bahwa tawaf ini tidak diwajibkan langsung dilaksanakan pada pagi hari itu. Bisa kemudian dicari tempat agar tidak krodit, atau dicari waktu yang tidak krodit, karena semua kebanyakan mayoritas jamaah haji itu setelah mereka balang jumroh aqabah semuanya langsung menuju ke Masjidil Haram. Ini kroditnya luar biasa. Atau bisa bayangkan kalau umroh saja, kalau tawaf sama sa'i begitu luar biasa, kalau pas lagi musim-musim umroh, antum bisa bayangkan ini musim haji seperti apa tawaf dan sa'i. Makanya kemarin di antara yang kemudian diajarkan dan dijadikan patokan oleh level kita dulu adalah tidak langsung melaksanakan tawaf di pagi hari, tapi ditunggu sampai kemudian ada informasi dari teman-teman mutawif yang ada di Masjidil Haram yang mungkin untuk bisa kita laksanakan. Sudah cukup, sudah mulai lenggang, oh belum, jangan dulu, udah di Mina aja dulu. Ini boleh juga dilakukan seperti itu. Setelah kemudian nanti, misalkan kita sudah melakukan tawaf ifadah, barulah kita kemudian melaksanakan apa? Ini tadi, Pak, tahallul ini tadi kita sudah boleh melepas pakaian ihram kita, ini catatan ya. Tetapi belum boleh melakukan hubungan dengan istri kita.
Makanya disebut dengan tahallul yang pertama. Masih ngantuk? Ya, tawaf ifadah. Setelah itu barulah nanti kita melaksanakan ini satu rentetan, Pak. Laksanakan apa ini? Sa'i. Ya, sa'inya sa'i apa ini? Sa'i haji. Di mana? Antara Safa dan Marwah. Ya, ini kok aturannya tidak cukup. Ya, setelah dia melaksanakan sa'i dari Safa dan Marwah, maka dia diperintahkan atau kita diperintahkan untuk mabit, ya, di Mina. Ya, kalau dia ngambil nafar awal maka tanggal 11, 12. Kalau dia ngambil nafar tsani berarti dia 11, 12 dan 13. Ya. Ini dia nanti setelah selesai dari haji sa'i dan sa'i haji, tawaf haji, tawaf ifadah namanya. Setelah itu nanti sa'i haji, dia kembali ke mana? Dia kembali ke mana Bapak Ibu? Ke Mina. Nah, di Mina itu dia harus mabit di situ, di Mina. Minimalnya itu 2 hari, yaitu tanggal berapa? 11 dan tanggal 12, ya. Tapi disunahkan kita itu paling tidak 3 hari, Pak. Dan ini tidak jarang diambil oleh jamaah travel ataupun jamaah Indonesia ini banyak yang sudah nafar awal aja. Sehingga tanggal 11-12 mereka sudah kemudian melaksanakan, biasanya yang pengen langsung pulang, langsung kemudian tawaf wada, langsung kemudian pulang ke tanah air. Tapi kalau kita masih punya cukup waktu, ya dianjurkan dan disarankan harusnya kita mengambil nafar tani sehingga kita melaksanakan mabit di Mina itu tanggal 11, 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, di saat-saat kita melaksanakan mabit di Mina tadi, gimana? Maka kita melaksanakan balak jumroh di hari-hari di mana kita mabit di Mina, yaitu jamrah al-ula, al-wusta dan aqobah. Ya, ada berapa? Ada berapa? Ada berapa balak jumroh? Hah? Ada 3. Ya, di sini ada 3, al-ula, al-wusta dan aqobah. Ini ketika kita mabit di Mina tanggal berapa? 11, 12 dan 13. Paham di sini Bapak Ibu? Setelah ini selesai, barulah kemudian nanti ada namanya tawaf wada. Nah, tawaf wada bisa dilaksanakan ya sebelum kita mau pulang. Jangan kemudian masih pengen di situ langsung kita tawaf wada, jangan. Masih pengen di situ, masih pengen di hotel di Mekah dan seterusnya, nggak usah dilaksanakan tawaf wada. Karena nanti tawaf wada ini juga dengan kita menggunakan pakaian biasa. Ya, yang ini juga sudah mulai kita menggunakan pakaian biasa juga dibolehkan. Ya, karena sudah tahallul, ya, sudah tahallul yang ula, di mana kita sudah melepas baju ihram kita. Kurang lebih skema dari haji tamattu itu seperti ini, Pak. Jadi kenapa dikatakan tamattu? Karena ada jeda setelah kita tahallul umroh, kita bisa bersenang-senang beberapa hari untuk melepas semua atribut ihram sehingga kita melaksanakan ya ibadah-ibadah seperti sholat ataupun yang lainnya itu dengan tidak menggunakan aturan-aturan yang melekat pada orang yang berihram. Paham ya? Baik, ini mungkin sebagian kita bingung, tetapi itulah skema yang paling mudah untuk kita bisa pahami. Ya, skema yang kemudian mudah sebenarnya kita nggak tahu dan dengan paham betul, tapi saya ya begitu tulisannya memang kayak kakarayam. Ya, beginilah Pak, intinya seperti itu. Dan ini yang paling
kemudian diterangkan oleh para ulama disunahkan sebagaimana keinginan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Nah, berarti kalau kita telusuri Pak, sebenarnya haji itu sulit atau pendek Pak? Pendek, cuma berapa hari? 5 atau 6 hari, 6 hari sudah. Jadi tanggal 8, ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sudah 6 hari selesai haji. Tapi kita kadang 40 hari. Nah, makanya antum berdoa, ya Allah mudahkan nanti saya bisa dapat kloter pertama. Kloter pertama itu keuntungannya apa? Keuntungannya kalau orang sudah tahu strategi, dia akan santai, relax. Begitu puncak haji tanggal 8 Dzulhijjah, dia mulai, bahasa kita mulai sprint, mulai gas. Begitu sudah, biasanya kalau orang sudah gas, sudah sprint kan capek kan, lemes, puncak tapi sudah finish, maka yang diinginkan pasti ketemu dengan keluarga. Makanya paling enak kemarin skema saya ini, saya itu tanggal 16 Dzulhijjah saya sudah pulang ke tanah air. Jadi nikmat Pak. Selesai haji tinggal beberapa hari prepare mau persiapan pulang, langsung pulang lewat Jeddah. Jadi itu termasuk pesawat-pesawat pertama yang kemudian saya kembali ke tanah air. Nikmatnya luar biasa. Teman-teman yang berangkatnya terakhir sudah ublak-ublak nih Madinah. Lah saya biasa umroh kayak saya, sudah biasa bimbing apa umroh ya. Enak nih omah gitu kan. Kita sudah capek di pelaksanaan haji waktu itu 28 hari. Ya. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan skema haji tamattu dan juga waktunya yang tadi saya sarankan, mudah-mudahan berangkat kloter awal sehingga di puncak haji selesai kita kemudian bisa langsung pulang. Karena kalau sudah selesai haji, bahkan ada kemarin cerita nih sedikit. Kebetulan travel kita, saya dengan Ustadz Haris ini, Ustadz Haris yang kloter kedua. Jadi kalau dalam travel saya itu, saya berangkat dulu, Ustadz Haris terakhir. Saya bawa sekitar 100, Ustadz Haris kira-kira 90-an. Saya bawa dulu, begitu kita ketemu kelompoknya atau grupnya Ustadz Haris itu, kira-kira tanggal 1 atau tanggal 2 Dzulhijjah. Ya. Ketemu grupnya itu baru ketemu di Mekah itu tanggal sekian. Sehingga artinya setelah melaksanakan haji Ustadz Haris masih ada waktu 20 hari lebih berada di Madinah dan Mekah. Jadi saya sudah di rumah, sudah bismillahirrahmanirrahim yang lain. Ya, Ustadz Haris dan jamaah haji yang bersama beliau itu masih 20 hari lagi. Jadi masih telepon WA saya itu masih lanjut tak bilang gitu. Ya, ini sudah suasananya sudah beda karena kita sudah selesai haji. Nah, sampai ada di grupnya beliau itu, ya, di grupnya beliau itu sampai ada yang minta ke travel, Pak, saya tak ikut langsung sama saya dan saya pulang. Loh Pak, eman kan sudah dibookingkan pesawat, sudah dibookingkan pesawatnya, sudah dibookingkan tempat tidurnya, hotelnya, semua sudah disiapkan, nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Saya tak beli tiket sendiri, saya pulang, boleh nggak? Boleh, pulang. Tidak kayak Pak. Duit sidik kemana-mana, mau ke berang. Duit akhir ngono kuwi, ya. Jadi sak karepe de sultannya jadi bebas. Nah itu tadi contoh nyata sultan sebenarnya yang ngono kuwi. Ya. Jadi wis kangen karo bojone wis haji menurut dia berarti dia pergi haji itu cuma 2 pekan saja. Masya Allah. Ya kalau saya 28 hari, yang kloter Ustadz dan grupnya juga 28 hari, cuman saya lebih dulu berangkat sehingga kemudian di puncaknya saya sudah sprint, selesai itu sudah capek, pulang sudah. Ya. Nah mudah-mudahan bapak-bapak nanti bisa berdoa milih, paling tidak kita berdoa berharap nanti bisa dapat yang kloter-kloter awal untuk nanti melaksanakan ini itu relax, ya, melaksanakannya relax dan berkonsekuensi. Kalau kloter awal itu banyak mendapatkan ajaran-ajaran fikih hajinya itu lebih mantap karena bisa langsung lihat praktek. Berarti nanti saya di sini saja, nanti saya di sini. Kita memang beberapa kali bawa jamaah naik bis itu langsung survei ke Arafah, survei ke Mina, survei kemudian ke Musdalifah. Nah, sehingga jamaah haji punya banyak gambaran. Karena waktunya mepet, iso. Nah, makanya ini penting, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan skema tamattu yang kita ajarkan pada kesempatan pagi menjelang siang atau bahkan sudah siang ini
bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang ingin melaksanakan haji bisa terbantukan dengan skema yang saya tadi jelaskan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kemudian memahamkan kepada kita tentang pelaksanaan haji, dan mudah-mudahan semua kita mendapatkan haji yang mabrur, karena tidak ada balasan kecuali adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan masih ada waktu Ustaz lain juga. Terima kasih atas sampai kedua saya. Untuk para bapak ibu yang hadir, mohon untuk melengkapi data dari Helcom dan absen, karena nanti kita akan menutup WA Group. Kalau namanya yang ada, akan masuk. Insya Allah nanti di dalam WA Group itu banyak informasi yang kita sampaikan. Ya. Jadi yang pasal belum mengisi absen dan belum mengisi data form, sekarang bisa diisi. Sekarang kita bisa langsung masukkan ke dalam. Terima kasih. Insya Allah nanti kita